Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Hari ini kita masuk di bulan Mei. Tema gereja sepanjang bulan ini adalah hidup oleh Roh Kudus. Juga bertepatan dengan nanti ada malam pencurahan Roh Kudus. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saya percaya ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, apapun permasalahan yang kita alami, kita akan mendapatkan jalan keluar. Jika engkau sakit, engkau disembuhkan. Jika engkau kekurangan, engkau diberkati. Jika engkau memiliki banyak masalah, diberikan jalan keluar. Semangat, mari minta urapan dan kepenuhan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Sampai ketemu, God bless you. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kami mendoakan agar kita bisa berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberi persembahan perpuluhan, pembangunan, dan diakonia, Anda dapat mentransferkannya ke rekening gereja. Sekian pengumuman, terima kasih. Shalom semuanya. Buat kalian yang merasa muda seperti kita, saya undang kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan jangan lupa buat kalian join komsel kita, Komsel Youth, jam 7 malam setiap hari Jumat di gereja. Kami tunggu kehadiran teman-teman. God bless you. Bless you. Shalom teman-teman. Kami mengundang teman-teman untuk datang ke gereja anak hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. God bless you. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya juga menyapa bagi jemaat yang beribadah di lantai bawah. Shalom, apa kabar semuanya? Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang setia, yang senantiasa memberikan kita berkat-berkat yang melimpah dalam seluruh hidup kita. Pagi hari ini, mari kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Bagi jemaat juga yang beribadah secara live streaming, dimanapun kita berada, mari tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu, membawa rasa syukur kami, membawa hati kami, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan, kesehatan yang melimpah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Bapa. Apapun yang kami alami Tuhan, satu hal yang kami yakin dengan percayai, Tuhan Immanuel, Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya, mari yang percaya.
pernah terlambat dalam hidup kita. Begitu besar, begitu banyaknya kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Ya lara bacanamu begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terhitung, kesetiaanmu tiada terhitung, pertolonganmu tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Kita karabase, sungguh besar, sungguh ajaib Tuhan. Dialah rama-rama segini, dialah rama-rama ya ramo. Dialah rama-rama ya rama segini, dialah rama-rama se. Mari bersyukur atas segala kebaikan pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, lama ya ramase, lama ya rama ya rama ya rama, rama ya rama rama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syadala ramaya ramo. Syadala ramaya ramo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syarama-rama-lara Kerama-rama Syarama-lara-lara-lara-lara Kurama-lara-lara Syarama-lara-lara-lara-lara Kuliarama Syarama-lara-lara-lara kasih-Mu
berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya musik yang mengalun dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami di hari ke depan, tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun hari ini kita berjalan dalam kegelapan, hari ini kita mungkin mengalami banyak persoalan dalam hidup kita. Terlebih lagi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming, Bapak Ibu Saudara yang sakit. Engkau merasa betapa Tuhan, mungkin merasa engkau ditinggalkan Tuhan. Mari saat ini kita mau mengimani lagu pujian ini, bukan hanya sekedar kita bernyanyi, tetapi jadikan ini rema dalam hidup kita, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saatnya mungkin kita tinggal selangkah dua langkah. Haleluya. Mari pelan kita bangkit berdiri, saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Mari jemaat yang di bawah, yang di lantai bawah, angkat tanganmu bersama-sama. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
berikan tepuk tangan bagi Yesus, penolong kita yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Saudara percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk jiwa roh, memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kita telah diselamatkan. Sekarang saatnya segala suku, kaum dan bahasa, segala puji percaya bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kita suka memuji Tuhan. Amin. Mazmur 150 katakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Saudara di sini bernafas? Saudara, saya mau tanya, saudara bernafas? Sekalipun kita masih pakai masker, kita masih tetap bisa bernafas. Amin. Untuk itulah kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat dan melimpah. Alangkah indahnya
sungguh-sungguh terdahsyat, terhebat. Haleluya. Yesus ku dahsyat, ku taruhku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku taruhku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum saudara duduk, saya mau mendeklarasikan bersama-sama dengan saudara. Bersama-sama kita akan Yesusku dahsyat 3 kali. Dengan iman bahwa kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bersama juga yang di lantai bawah, juga yang di live streaming. Bersama-sama kita deklarasikan Yesusku dahsyat 3 kali. 2, 3. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat terjadi. Haleluya dalam hidup kita. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk saudara bisa menabur persembahan, benih korban persembahan yang kita berikan. Juga Bapak Ibu Saudara yang di lantai bawah, juga yang beribadah secara live streaming, saudara bisa menabur di rekening gereja. Saudara bisa transfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan, hanya Engkau-lah junjungan kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, mengatar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, menyembah-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Anugerahkan pengurapan yang baru atas kami semuanya. Biarlah Roh Kudus melawat setiap hati kami untuk mempersiapkan hati kami, pikiran kami, segenap hidup kami untuk belajar kebenaran firman. Buat kami memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan pemusik, ya, song leader, singer, dan penari. Tuhan pasti sangat senang, dan Tuhan terus memberkati hati mereka untuk terus melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Amin. Kalau di tempat saya tidak seperti ini, masih berjarak. Sebetulnya corona sudah tidak ada kalau kita percaya. Amin. Tapi biasakan yang tidak biasa, ya. Luar biasa kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sekalipun masih bermasker. Wah, ini perjuangan, ya. Memuji Tuhan dengan bermasker dan tanpa masker itu berbeda sekali, ya. Apalagi yang singer, ya, song leader, wah, luar biasa, ya. Tuhan sangat senang dengan segala pujian kita. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kalau tidak keberatan, mari saya undang berdiri bersama-sama untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan. Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Perikopnya atau judulnya pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Kita mulai ayat yang ke-21, 2, 3. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan memberikan satu judul, menjadi seperti yang Yesus harapkan. Tentu kalau kita membaca Injil Markus 11 ayat 20 sampai 26, ada dua judul di sini. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Nah, kita lihat, tentu kalau kita mulai ayat 20, dan di sana diperlihatkan tentang pohon ara yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, tentu kita harus melihat ayat-ayat yang di atas. Kapan hal itu terjadi? Tentu kita akan lihat perikop-perikop di atasnya di dalam seluruh pasal Injil Markus pasal 11. Ya. Nah, kita lihat bahwa sesungguhnya ini adalah pelayanan Yesus yang terakhir di dunia ini. Sebelum Yesus memasuki Yerusalem dengan seekor keledai. Kenapa seekor keledai? Ya, kenapa tidak kuda? Bukankah untuk penyambutan seorang raja tentu identik kalau di dalam kerajaan dengan kuda yang sangat terpilih dan terpelihara? Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa Yesus harus memilih keledai? Dan ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia dieluk-elukan, Hosana, Hosana, ya. Raja yang diagungkan, raja yang dimuliakan. Sampai masuk ke Yerusalem, sampai di Bait Allah. Sungguh luar biasa sambutan banyak orang terhadap Yesus. Tetapi penyambutan yang bagaimana? Ya. Karena mereka mengharapkan Yesus sebagai raja yang menurut pola pikir mereka, seperti Raja Daud, seperti Raja Saul. Tetapi sesungguhnya Yesus adalah raja di atas segala raja. Bukan hanya seperti Raja Saul, Raja Daud, atau raja-raja bangsa Israel. Tetapi dia adalah raja di atas segala raja, yang menunjukkan pribadi yang luar biasa, yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan kepada umat manusia. Pohon ara yang sudah kering. Ada dua pembelajaran pada pagi hari ini bagi kita semua. Tuhan ingin supaya kita jangan sampai tidak berbuah dalam hidup kita. Pohon ara ini gambaran dari kehidupan kita umat-umat Tuhan. Tentu kalau Bapak Ibu yang senang untuk menanam atau berkebun dan lain sebagainya. Saya tahu Bapak Ibu gembala di sini senang ya, ada kebun di belakang. Tentu ada tujuan yang pasti dan jelas untuk kita menanam sebuah pohon. Saya juga menanam beberapa pohon dengan tanah yang terbatas, tapi sudah tumbuh. Ada pohon mangga, ada pohon pepaya, ada pohon jeruk. Dan saat-saat ini saya sedang memanen pohon jeruk-jeruk yang sangat kecut, tapi itu berfungsi untuk kuah soto atau sop dan lain sebagainya yang perlu jeruk. Tetapi pohon mangga
baru berbunga. Tujuan yang jelas untuk kita menanam sebuah pohon, supaya pohon itu menghasilkan buah, supaya buahnya dapat kita nikmati. Beberapa tahun yang lalu, di antara 3 pohon ini, 1 pohon yang sudah berbuah dan sudah dapat dinikmati buahnya, sangat manis, luar biasa. Begitu juga dengan Yesus. Yesus mau. Dia punya tujuan yang jelas dalam hidup kita. Dia punya tujuan yang pasti dengan hidup kita, umat-umat Tuhan. Supaya kita berbuah bagi Dia. Pohon ara sebagai satu sarana alat Tuhan untuk suatu pembelajaran bagi murid-muridnya. Bagi pengikut-pengikutnya. Jangan sampai kehidupan kita seperti pohon ara, mengalami satu kekeringan dan kematian. Kalau kita lihat tema ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, kita harus berbuah. Seperti yang di Galatia pasal 5 ayat 22, 23 dan seterusnya. Mulai dari kasih sampai penguasaan diri, itu buah-buah yang harus dihasilkan dalam hidup kita. Nah, masalahnya menjadi pertanyaan, apakah Tuhan sudah mendapati dalam kehidupan kita buah roh? Ada buah kasih dalam hidup kita. Belas kasihan, kemurahan, kesetiaan, sampai penguasaan diri. Ada 9 yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Karena sudah diperingatkan dengan pohon ara yang Tuhan sudah kutuk. Dari akar sampai ujung ranting-rantingnya semua kering. Dan Petrus melihat, dia teringat dengan ucapan Yesus kepada pohon ara di ayat 11 atau 12 sebelum ayat 20 ini. Dan biarlah kita boleh merenungkan pada pagi hari ini. Sudahkah kita berbuah bagi Yesus? Sudahkah kita memenuhi harapan Yesus? Seringkali terbalik dalam hidup kita. Kita seringkali memposisikan Tuhan harus memenuhi harapan-harapan kita. Lewat doa-doa kita, lewat permohonan-permohonan kita. Ketika kita sakit, bukankah kita berdoa meminta supaya Tuhan menyembuhkan? Harapan bagi setiap yang sakit adalah kesembuhan. Walaupun Tuhan selalu tunjukkan kuasa dan mujizat kesembuhannya. Ketika kita berkekurangan, kita berdoa, kita memohon. Bukankah harapan kita memperoleh berkat dan kelimpahan? Supaya bebas dari kekurangan. Kita seringkali menuntut Tuhan, meminta Tuhan untuk memenuhi harapan-harapan. Untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, untuk studi kita, untuk perkuliahan kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita. Tapi jangan lupa, Tuhan juga punya harapan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi umat Tuhan yang egois, saudara. Selalu menuntut, selalu meminta. Selalu memposisikan Tuhan harus memenuhi harapan kita. Dan bukan hal yang rahasia lagi. Survei membuktikan banyak. Ketika Tuhan tidak bisa memenuhi harapan kita, kita bisa marah kepada Tuhan. Akhirnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya kita meragukan Tuhan. Akhirnya kita sangsi, apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah benar Tuhan itu pertolongannya seluas langit yang membentang? Apakah betul kesetiaan Tuhan itu sedalam samudra?
yang sudah kita nyanyikan. Akhirnya kita mangkir. Akhirnya kita berbalik dan meninggalkan. Tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Lihat di medsos, media sosial. Jangankan umat-umat Tuhan, jemaat yang biasa, pendeta-pendeta yang bertitel, yang sudah sekolah teologi, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena mereka pikir Tuhan tidak bisa lagi memenuhi harapan yang mereka miliki dengan tuntutan-tuntutannya. Ini adalah sikap yang salah. Ini adalah sikap yang keliru. Pola pikir yang salah. Mari kita merenungkan pada pagi hari ini. Tuhan punya harapan yang ditaruh di dalam setiap hidup kita. Apa harapan Tuhan? Buah. Tuhan ingin kita berbuah. Kalau tidak, akan terjadi seperti pohon arang yang akan mengering dan menjadi mati. Tidak berfaedah lagi, tidak berguna lagi. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 15, bukankah kalau aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Artinya untuk berbuah, kita harus mempunyai satu hubungan dengan Tuhan. Dia pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya yang harus tertancap pada pokok anggur itu. Jangan terpisah, jangan jauh dari Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Itu adalah kunci syarat untuk berbuah. Kita sudah ada di akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Lihat kondisi dunia saat-saat ini. Tuhan izinkan COVID Corona aja sudah luar biasa. Membuat gulung tikar semua yang pengusaha-pengusaha yang besar. Bahkan jangankan pengusaha, ada satu negara pun sampai failit, sampai bangkrut dari sebuah negara karena kesulitan global yang luar biasa yang ditimbulkan oleh COVID Corona ini. Tanda-tanda sudah jelas, sudah mulai penggenapan, sudah mulai digenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo tetap melekat kepada Tuhan, menempel kepada Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Selama kita hidup, selama kita bernapas, itulah kesempatan bagi kita untuk terus melekat kepada Tuhan. Kenapa kita harus melekat kepada Tuhan? Supaya kita memperoleh, mendapatkan suplai. Kalau pohon kan dari akar dia harus menyerap sari-sari makanan yang terus disuplai ke seluruh cabang ranting-ranting. Maka ketika kita juga melekat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh, sehingga memungkinkan kita bisa berbuah bagi Tuhan. Sehingga hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan. Pohon ara yang sudah kering adalah satu pembelajaran. Jangan sampai kita tidak berbuah. Karena Tuhan punya harapan dalam setiap hidup kita. Buah. Buah itu yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Makanya hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya ini fungsi yang harus berfungsi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan.
Sebagai umat-umat Tuhan kita harus berfungsi bagi Tuhan. Berfungsi apa? Menjadi berkat, menjadi saksi. Memang dari kecil saya sudah dibentuk oleh papi saya. Papi saya seorang tentara. Dari kecil saya sudah melihat. Setelah papi saya pensiun, dia menjadi supir bis malam karena masih kuat dan lain sebagainya, dan karena kesenangannya seperti itu. Jadi setiap pagi 2 hari sekali bis malam dari Bandung ke Surabaya. Saya nggak tahu dulu waktu kecil Surabaya itu kayak apa, kotanya seperti apa. Yang saya tahu logonya Surabaya itu apa? Buaya dan ikan hiu. Setiap pagi di pinggir jalan saya menunggu. Beberapa ratus meter ada beca yang bergerak mendekat. Saya sudah tahu itu papi saya. Dan saya senang. Setelah turun dari beca, saya bawakan tasnya. Setiap saya menyambut papi saya seperti itu, tasnya saya bawakan. Saya lihat papi saya nggak langsung pulang, saudara. Dan di rumah di depan gang itu ada rumah dari bilik ya, rumah reyot gitu, yang dihuni oleh seorang nenek-nenek. Jadi setiap pulang dari pekerjaan, papi saya selalu menghampiri seorang nenek ini. Dan dia memberikan uang untuk keperluan kebutuhan nenek itu. Dan itu sering saya lihat. Dan tidak saya sadari itu tertanam dalam hati saya. Dan saya ini enggak tegaan. Saya kalau ke mall, saya seringkali sempatkan ke toilet. Ada petugasnya kan? Padahal nggak kebelet amat gitu loh kalau orang Jakarta bilang. Tapi saya sengaja setiap ke mall pasti saya harus ke toilet. Untuk apa? Untuk menjadi berkat buat mereka. Saya pernah lihat petugas sedih sekali, tapi dia harus membersihkan. Saya sempat menyapa, kenapa mas? Lagi susah? Iya, anak saya lagi sakit. Nggak tedeng-tedeng aling saya. Memang saya sengaja. Saya sudah siapkan, saya sodorkan. Ini berkat. Siapa tahu bisa berfungsi untuk anakmu, untuk bermanfaat untuk anakmu, beli obat dan tambah beli susu. Di mall manapun saya pasti ke toilet. Untuk apa? Berbagi dengan mereka. Kalau saya cerita, kalau saya dengar cerita, kalau di Singapura, Bapak Ibu, kalau ke toilet harus bersih-bersih sendiri, harus kering-keringkan sendiri loh. Tapi di Indonesia nih, manja orang Indonesia ini. Kasihan, sembarangan, tapi mereka yang bertanggung jawab membersihkan, mengeringkan. Pernah nggak Bapak Ibu berbagi dengan mereka? Kenapa saya lakukan ini? Ya karena saya mencontoh dari satu pribadi. Orang tua saya, dari kecil saya melihat contoh. Bukankah Yesus sudah memberikan teladan bagi kita? Bukankah Yesus sudah memberikan contoh dalam kehidupan kita? Begitu besar kasihnya akan dunia ini. Jangan percaya anak-anak mudi, pemuda-pemudi ini, khususnya pemudi ini. Kalau ada seorang cowok, aku mencintaimu, kalau belum melihat pengorbanannya, jangan percaya. Karena kasih Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan pengorbanannya. Bagaimana kita bisa tahu kasih Yesus yang besar? Lewat pengorbanannya. Anak-anak mudi jangan ringan telinga ya. Kelemahannya di situ, kalau dipuji, aduh, baper gitu ya. Ini kan gombalan-gombalan kan banyak. Lihat pengorbanannya dulu. Seperti Yesus sudah berikan contoh. Dia wujudkan, dia tunjukkan kasihnya dengan pengorbanan mati di atas kayu salib. Dia sampai curahkan seluruh darahnya. Habis sudah darahnya. Untuk apa?
untuk mengampuni setiap dosa umat manusia, mengampuni setiap dosa dan kesalahan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin. Saya mau tanya, dengan jujur saja, jangan terpaksa. Saya nggak suka dengan yang namanya terpaksa dan dipaksa, tapi dengan ketulusan dan kerelaan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Bagaimana Tuhan bisa tahu bahwa Bapak Ibu mengasihi Dia? Pengorbanan. Sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan sangat memperhitungkan kehadiran kita, seperti yang ditulis dalam firman-Nya. Jerih payahmu tidak sia-sia di dalam bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memperhitungkan, Tuhan mencatatnya. Tetapi masalahnya, apakah kehadiran kita dengan kerinduan, dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan? Tuhan memberikan penolong dalam setiap kehidupan kita. Tapi banyak orang Kristen tidak memanfaatkan penolong itu. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Tapi banyak anak Tuhan tidak memanfaatkan penolong untuk supaya aktif di dalam kehidupannya. Karena banyak anak Tuhan, umat-umat Tuhan merasa kuat, merasa tidak perlu pertolongan dari Roh Kudus. Kadangkala mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal ada ayat berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk supaya kita dikuatkan, dimampukan tetap setia kepada Tuhan. Jujur, seberapa besar kesetiaan kita kepada Tuhan? Padahal kesetiaan Tuhan tidak terhitung. Siapa yang dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan ini yang bolong ibadahnya? 1 kali, angkat tangan. 2 kali yang bolong, absen tidak ibadah. 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak ada yang mau ngaku. Wakeh. Seringkali kita menuntut Tuhan setia menolong. Kita seringkali meminta Tuhan setia memberkati. Kita seringkali mendesak Tuhan supaya setia menyertai hidupnya, usahanya, pekerjaannya, keluarganya, melindunginya. Tapi kadangkala kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak salah kalau kita mencintai seseorang, ada peribahasa, bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena orang yang kita cintai, dia mencintai yang lain. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, seumur hidup kita, kita tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Karena kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dia tidak pernah menolak. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah tidak setia kepada kita. Maka itu ayo, jangan sampai tidak berbuah. Karena salah satu buahnya adalah kesetiaan. Ayo setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Setia dalam keberkatan gampang. Bersyukur dalam kelimpahan gampang. Tetapi coba ketika ada persoalan, tetapi coba ada rintangan, tantangan, dan lain sebagainya, masih bisakah kita tetap setia kepada Tuhan? Jangan sampai tidak berbuah. Tapi mari kita berbuah. Dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita fungsikan Roh Kudus menuntun kita.
Dia bukan saja penolong, tapi dia juga mengajar kita. Dia juga senantiasa yang menasehati kita, menegur kita. Makanya ada ayat, jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena sekali kita diingatkan, dinasehatkan, dibisiki oleh Roh Kudus, kita menolak. 2 kali kita menolak, 3 kali, dan seterusnya. Kalau kita terus menolak tuntunan Roh Kudus, kita sudah mendukakan Roh Kudus. Dan apa jadinya kalau kita berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus? Minggu yang lalu, anugerah Tuhan saya diajak berlibur ke Jogja. Bapak Ibu tahu, kalau kita tidak tahu, lalu kita mengandalkan Google Map, itu dibawa ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, saudara. Muter terus. Di kanan jurang, di kiri, waduh, sampai ketika naik, loh jalannya mana? Hilang, oh ternyata turun. Waduh, sampai Tuhan, oh baru. Kadang-kala kita gitu ya. Kalau kondisi, oh Tuhan, tolong, kalau kondisi seperti itu. Akhirnya hari yang kedua tidak ada Google Mapan. Saya telepon teman saya, ayo kamu jadi tour guide, minta tolong saya. Ternyata enak, saudara. Ayo lurus, udah kita di jalan ini aja, protokol terus. Belok kanan, belok kiri, udah sampai, saudara. Nggak seperti hari kemarin, naik turun gunung. Kapan keluarnya ke jalan raya, aduh nggak tahu, itu berjam-jam, diputar di hutan itu. Waduh, mau ke Gunung Kidul. Akhirnya setelah berjam-jam, wih, ke jalan nasional, baru ketemu, waduh lega. Tapi hari kedua, kalau ada penuntun, pendamping, nggak perlu diputar-putar, saudara. Saya diingatkan kepada perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar. Kenapa? Padahal kan waktunya hanya singkat untuk masuk ke Kanaan. Kenapa harus berputar-putar di padang gurun selama berapa hari? Bukan hari, 40 tahun sampai angkatan tua mate KB, kata orang Surabaya. Hanya angkatan yang baru dengan Yosua dan Kaleb yang masuk. Kadangkala kita ini menolak tuntunan Roh Kudus. Hati-hati, saudara. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa penuntun dalam hidup kita, kita akan mengalami kegagalan, kita akan mengalami kejatuhan, kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya izinkan Roh Kudus, fungsikan Roh Kudus menolong hidup kita untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Supaya kita memenuhi harapan Tuhan dalam hidup kita. Apa? Berbuah. Katakan berbuah. Katakan kiri kanan, berbuah ya. Iya, lu juga. Berbuah. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk hidup berbuah. Kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan kedagingan kita, karepe dewe, orang Jawa bilang. Jangan jadi orang Kristen karepe dewe, dinasehati oleh Bapak Ibu Gembala. Iya, di depan iya, di belakang karepku. Kadang-kadang didorong, ayo melayani dengan sungguh-sungguh. Ayo berdoa dengan setia. Ayo rajin beribadah. Ya memang hamba Tuhan cuma itu fungsinya, mengingatkan, mendorong, memotivasi. Tapi pilihan yang menentukan adalah pilihan Bapak Ibu sendiri. Ke gereja nggak ke gereja itu pilihan. Berbuah dan tidak berbuah itu juga pilihan. Tetapi ada peringatan, kalau kita tidak berbuah, maka kita akan mengalami seperti pohon ara. Kering sampai akar-akarnya, tidak berguna lagi. Ingat, garam kalau tidak asin, tidak berguna lagi. Hanya dibuang dan diinjak-injak. Jangan harap kita memperoleh kemuliaan Tuhan kalau tidak berguna bagi Tuhan. Harus berfungsi, harus berguna,
harus memenuhi harapan Tuhan yang Tuhan miliki dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ketika Petrus bertanya atau mengingatkan, Rabi, itu pohon ara sudah mengering. Tapi jawaban Yesus apa? Percayalah kepada Allah. Sekarang kita masuk dalam nasihat Yesus tentang doa. Doa selalu berhubungan identik dengan permohonan kita kepada Tuhan. Tapi ingat, doa bukan satu arah, tetapi doa dua arah. Selama ini banyak umat-umat Tuhan yang melakukan doa hanya satu arah, dengan isi minta, tidak pernah memberi kepada Tuhan. Untuk supaya doa kita dijawab, kita harus punya pondasi, yaitu percaya. Dan percaya kita harus kita arahkan hanya kepada Tuhan. Kalau perjanjian lama, saya baru mengulang pembacaan Alkitab. Tadi malam baru mulai sampai ke bilangan. Loh, matematikanya Tuhan ini. Ngitung, semua dihitung di bilangan itu. Ya sudahlah, ya terus baca. Nah, ada ayat-ayat yang pernah saya baca. Kalau kita ingin doa kita dijawab, maka kita harus punya yang namanya percaya. Tapi bukan sekedar percaya yang biasa, tetapi yang di sini adalah kita percaya kepada Tuhan, dan kita juga mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kau perjanjian lama, jangan engkau percaya kepada kuda-kuda, jangan engkau percaya kepada kereta-kereta kuda perang dan luar biasa. Jangan percaya kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Jangan taruh kepercayaan kita kepada dunia ini, kepada harta, kepada jabatan, kepada kekuasaan, kepada apa yang kita miliki. Jangan taruh kepercayaan kita kepada hal-hal itu. Kenapa? Kita bisa kecewa. Karena hanya ada dua kemungkinan. Kita meninggalkan semua yang kita miliki ketika kita dipanggil Tuhan, atau semasa kita masih hidup, semua itu bisa meninggalkan kita. Harta bisa meninggalkan kita. Karena firman Tuhan katakan harta itu bersayap, bisa terbang. Nah, kalau kita taruh kepercayaan kita kepada hal-hal yang sementara itu, maka kita akan kecewa. Maka tidak banyak orang yang menjadi Xi Jinping. Apa itu? Banyak yang konslet, banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang gila. Karena apa? Ditinggal oleh harta, ditinggal oleh jabatan, ditinggalkan oleh tahtanya, oleh kekuasaan dan lain sebagainya. Kita ditinggalkan atau kita meninggalkan mereka. Tetapi kalau kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Karena Dia tidak bisa meninggalkan kita. Karena terlalu setianya, terlalu baiknya, terlalu luar biasa kasihnya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi untuk kesenangan kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering kita menuntut orang lain supaya mengerti perasaan kita. Kita juga sering menuntut Tuhan untuk mengerti perasaan kita. Tapi kita pernah enggak mau belajar mengerti perasaan Tuhan? Bagaimana rasanya ketika Tuhan kita tinggalkan? Kita bersenang-senang, kita happy, memuaskan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Sebelum liburan kemarin, saya sudah umumkan kepada jemaat, sidang jemaat, siapa yang mau liburan? Oh, angkat tangan semua.
Tanggal berapa berangkat? Tanggal berapa berangkat? Tanggal berapa berangkat? Saya udah tahu tanggal 29 sudah mulai libur. Saya anjurkan, saya himbau kalau bisa Senin berangkat atau Minggu berangkat, tetapi setelah ibadah. Supaya apa? Ayo kita doa bersama untuk masa liburan ini. Supaya masa liburan kita ini benar-benar kita dipuaskan, disukakan. Dan banyak yang nurut. Sehingga kita berdoa bersama-sama dan mereka kesaksiannya liburannya waduh senang. Walaupun tidak lepas yang dari namanya macet. Tapi ada yang tidak nurut. Halah, opo. Omongan pendeta itu nggak penting. Apa yang terjadi? Ada kesaksian. Harusnya dia berangkat sore atau malam. Minggu dengan pesawat, delay. Baru besok paginya berangkat. Lalu pergi ke Bali. Waduh, gak bisa menikmati masa liburan. Sebagai gembala, senantiasa mengingatkan, utamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Supaya Tuhan juga memprioritaskan kita. Tabur tuai, apa yang kita tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menuai waktu untuk Tuhan, kepada Tuhan. Kalau kita menuai uang untuk Tuhan. Kalau menabur untuk apa saja. Uang, menabur tenaga, menabur pikiran untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tidak akan sia-sia. Kita akan menuai berlipat kali ganda. Nah, kita lihat. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Gunung besar. Berbicara tentang ketidakmustahilan. Mustahil. Kita berkata kepada gunung itu beranjak, mustahil. Itu juga gambaran dari banyak persoalan yang mustahil kita lewati. Mustahil ada persoalan yang dapat kita selesaikan. Mustahil, banyak kemustahilan dalam hidup kita ini. Tetapi Tuhan Yesus mengarahkan murid-muridnya, percayalah kepada Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Katakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ada ayatnya juga, tidak ada perkara yang mustahil bagi kita yang percaya. Ayo kita percaya kepada Tuhan, taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mustahil. Perusahaan kita bisa berkembang, mustahil. Anak kita bisa lulus, mustahil. Tapi bagi Tuhan, semuanya mungkin. Saya ingat anak saya yang paling kecil, aduh. Saya suami istri berdoa bergumul. Karena apa? Ya, ada kekurangan. Untuk menangkap materi-materi pelajaran itu susah. Untuk mengingat itu susah. Kalau istri saya mengajar emosi. Tapi akhirnya saya ambil alih ngajar. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Diingat. Kadang-kadang dites lupa. Dites nggak ingat. Dites nggak bisa. Sampai saya minta tolong kepada gurunya. Sampai saya minta tolong kepada wali kelasnya. Tolong bantu, tolong dukung supaya. Bayangkan loh, dari SD. Oh puji Tuhan bisa lulus. Masuk SMP, bergumul lagi. Aduh, pelajaran makin susah. Akhirnya dinyatakan lulus, puji Tuhan. Masuk SMK, waduh lebih susah lagi. Bergumul lagi. Berdoa lagi. Waduh mengajar lagi. Ajar lagi. Dengan penuh kesabaran. Akhirnya lulus SMK. Aduh puji Tuhan. Saya tawari mau kuliah. Anak saya angkat tangan. Enggak. Lebih baik saya kursus. Anak saya yang kedua perempuan, dia senang make up, dia belajar buka ini ya, Google itu lihat YouTube bagaimana cara. Dia ingin mempunyai salon, dia ingin make up,
Makan dia ingin make up artis katanya. Ya sudah, tak dukung aja, puji Tuhan. Dia belajar, bikin vlog sendiri, macak sendiri, menghias sendiri. Ujung-ujungnya, nilai, panggil saya Dedi. Ireng-ireng gini aja dipanggilnya Dedi, saudara. Dedi, nilai berapa? 99. Kok nggak 100? 100 buat Tuhan. Puji Tuhan. Jadi, kalau ingin doa-doa kita dijawab, percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau bahasa Jawa katakan percaya bongkoan, percaya sungguh-sungguh. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya rindu naikkan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Besar tanpa berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Terima Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami semua sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Esrom. Kau memberkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Kau memberkati jemaat yang dikebalakannya, Kau memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kau sudah juga memberkati seluruh jemaat PAB Mahanaim, baik yang saat ini di gereja maupun yang saat ini di rumah sedang mengikuti online daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati kita semua kesehatan, kekuatan. Kau memberkati melimpah sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Bagi rekan-rekan kami yang bekerja, Engkau memberkatinya sehingga apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Dan syukur, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dan berkat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi di dalam Engkau Yesus. Kami mau lebih percaya pada Engkau Yesus sebagai penolong kami yang ajaib, sahabat kami yang setia. Terima kasih Yesus, sehingga berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus, temukan senyumnya yang luar biasa bagi-Mu. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.